Selamat malam Ria. Selamat malam, Mbak. Malam, Mbak. Ya silahkan, kameranya diarahkan ke wajahnya. Ya, ini suaminya yang punya HP lagi tidur. Oh, oke. Silahkan, pertanyaannya apa Bang? Gini, Mbak, mau nanya. Iya, Ini juga kurang paham tentang agama. Jadi, boleh kan nanya-nanya? boleh. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia menebus dosa untuk umatnya? Tuhan Yesus gak menebus dosa, tapi mengampuni dosa, saudaraku. Hmm, Kalau menebus dosa kan, dosanya ditebus, kitanya tinggal dong di kerajaan maut. Tetapi Tuhan Yesus mengampuni dosa. Nah, hmm. kenapa Tuhan Yesus mengampuni dosa? Karena dia Tuhan Allah. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Saya tanya sama kamu. Ya, Kan Allah, Allah kan? lah. Iya. Iya, makanya Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri karena dia mengampuni dosa kita. Hmm. Ya gitu. Jadi, Makasih Beatrix. jadi kenapa dia nggak ngutus bawahannya aja? Kenapa harus dia, Mbak? Hah? Emang Ya, bawahan bisa mengampuni dosa, bisa menyelamatkan umat manusia, bisa? ya bukan, Mbak. Ya Maksudnya nggak kenapa bisa lah. Ya nggak kenapa harus mungkin lah dia? bisa bawahan. Saya kasih tahu sama kamu. Malaikat, nabi sebesar apapun nggak bisa menyelamatkan umat manusia. Makanya tidak ada nabi yang berkata di Kejadian sampai Wahyu ini tidak pernah ada nabi mengatakan, "Aku telah mengampuni dosa-dosamu." Nggak ada. Hanya Tuhan Yesus, saudaraku. Iya, ya. Iya, makanya Tuhan Yesus Berarti dengan tegas menyatakan di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tidak ada nabi yang bisa berkata seperti itu. Tidak ada malaikat yang bisa berkata seperti itu. Aku telah mengampuni dosa-dosamu. Nggak ada. Hanya Tuhan Allah. Siapa itu? Yeshua HaMashiach. Allah yang maha baik. Allah yang maha pengampun. hmm. Tapi kalau masa harus langsung Tuhan ya, Mbak, yang ngasih contoh? Ya terus siapa lagi teladan kita kalau bukan Tuhan itu? Itu Mana kan ada ada teladan yang siapa sempurna kalau tuh? bukan Tuhan? Rasul-rasulnya Siapa? kan bisa. Apa kata Rasul itu? Ikutilah teladanku karena aku mengikuti teladan Kristus. Jadi pusatnya itu Kristus. Abang yang baik hati. Nah, ya kan? Jadi jadi nggak ini ya, nggak harus dia yang ini tembus dosa itu. Nggak bisa, rasul-rasul nggak bisa mengampuni dosa. Hanya Tuhan Yesus, saudaraku. Hmm, Jadi keselamatan kekal itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Makanya Tuhan menyatakan, marilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan menyatakan, ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6, percayalah kepadaku. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, dan ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke surga, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal Bapakku, kamu juga mengenal aku. Barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapa. Artinya Tuhan sudah Bapa itu sendiri. Kenapa Tuhan menyatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku? Maksudnya tidak ada seorang pun yang bisa datang ke dalam surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dialah pemilik kerajaan surga. Dialah kunci kerajaan surga, saudara. hmm. Jadi Tuhan Yesus adalah satu-satunya kebenaran sejati. Dia adalah sumber segala kebenaran, Bapa yang baik. Berarti Itu saudaraku. Berarti enggak apa? apa itu kayak umat-umat Kristen yang sebelum dia almarhum gimana? Belum ditebus dosanya berarti. Makasih Salesa. Saudaraku, Iya. ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit pada yang ketiga, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang bangkit. Karena apa? Tuhan telah membebaskan mereka dari kerajaan maut. Ya itu kan zaman dulu, Mbak. Maksud saya yang zaman sekarang loh.
Oke, zaman sekarang saya kasih tahu sama kamu. Darah Kristus berkuasa mengampuni dosa mulai sejak zaman Adam sampai manusia zaman akhir. Ya, darah Kristus itu berkuasa mengampuni dosa umat manusia dari manusia sejak zaman Adam sampai manusia zaman akhir. Karena darahnya itu berkuasa, saudaraku. Darahnya itu hidup. Sehingga ketika kita menerima darah Kristus, kita memiliki hidup yang kekal. Berarti masih ini berarti masih bisa ditebus juga berarti kita. Ya iyalah, makanya saya memberitakan Injil. Karena Tuhan sendiri yang menyatakan, ya. Bukan Yohanes, mohon maaf, ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20, Markus 16, ya. Terus menyatakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Dan aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kemudian 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena dia tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat dan datang kepadanya. Karena apa? Kisah para Rasul 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya Yesus menyatakan, akulah sang jalan, tidak ada yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Tanpa darah Kristus, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Kalau kamu di dunia ini melakukan kebaikan, kamu akan menerima kebaikan selama kamu hidup. Tetapi nanti ketika di akhir zaman, hari penghakiman, ketika untuk masuk surga, tidak ada siapapun yang bisa masuk tanpa dia menerima darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Itu kuncinya. Ya, seperti itu saudaraku. Saya rasa udah cukup dulu. Oke. Terima kasih, Mbak. Makasih, God bless you. Sama.